Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rika Melia S. dari Pendidikan Matematika di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kali ini saya akan membahas tentang metabolisme. Kita harus tahu pengertiannya dulu. Metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Dalam tubuh kita itu terdapat dua reaksi, yaitu pemecahan dan reaksi pembentukan. Nah, yang pertama reaksi pemecahan. Dia biasa disebut katabolisme. Maksudnya adalah dia dikatakan reaksi pemecahan karena dia memecah zat kompleks menjadi zat yang lebih sederhana. Kemudian yang kedua anabolisme atau reaksi pembentukan. Nah, maksudnya pembentukan itu dia zat sederhana dibentuk menjadi lebih kompleks. Nah, di katabolisme ini ada respirasi aerob. Respirasi aerob ini yang pastinya contohnya itu pernapasan. Nah, kalau kita bernapas yang diambilkan adalah oksigen. Oksigen ini adalah bahan yang digunakan untuk memecahkan glukosa. Nah, glukosanya ini kan didapat dari sistem pencernaan yang sudah mencerna karbohidrat menjadi glukosa. Glukosanya kemudian diserap usus halus, lalu dibawa oleh darah ke seluruh tubuh, sel-sel gitu. Nanti di sel itu akan terjadi pemecahan glukosa yang dibantu oleh oksigen. Kemudian ada respirasi anaerob. Nah, ini bisa disebut juga fermentasi. Maksudnya itu dia proses yang tidak memakai oksigen. Kemudian lanjut ke anabolisme. Anabolisme ini tadi kan reaksi pembentukan. Nah, di dalamnya itu ada contohnya itu fotosintesis. Fotosintesis ini maksudnya dia pembentukan makanan atau glukosa dengan bantuan cahaya matahari. Biasa terjadi pada tumbuhan. Kemudian contoh lain ada kemosintesis. Kemosintesis ini dia tidak pakai cahaya matahari dan biasanya ini terjadi pada bakteri karena bakteri itu bisa mensintesis makanannya sendiri. Perlu kita ketahui, semua reaksi kimia dalam tubuh itu membutuhkan yang namanya enzim. Nah, enzim adalah senyawa atau zat kimia dalam tubuh makhluk hidup yang dibutuhkan untuk mempercepat jalannya reaksi. Enzim ini biasa disebut biokatalisator. Kemudian karakteristik enzim. Nah, karakteristik enzim yang pertama itu mempercepat reaksi dengan memperkecil energi aktivasi. Kemudian yang kedua tersusun atas protein atau apoenzim yang diaktifkan oleh gugus prostetik atau aktivator berupa zat organik koenzim atau zat anorganik kofaktor. Kemudian yang ketiga ini ada reaksi bolak-balik atau reversible. Maksudnya di sini contohnya itu kayak misalnya enzim amilase. Dia merubah amilum menjadi glukosa. Begitupun sebaliknya, ternyata amilase juga bisa merubah glukosa menjadi amilum. Kemudian yang keempat, bekerja spesifik terhadap substratnya karena memiliki sisi pengikatan spesifik. Maksudnya itu kayak kenapa dia dikatakan bekerja spesifik karena dia memiliki sisi pengikat yang spesifik. Contohnya misalnya amilase. Amilase fungsinya merubah amilum menjadi glukosa. Nah, amilase ini adalah enzimnya. Kemudian amilum adalah substratnya dan glukosa adalah produknya. Jadi enzim amilase hanya mau substratnya amilum saja. Amilase tidak akan mengikat protein menjadi substratnya karena protein sudah punya enzimnya sendiri.
Kemudian faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama itu ada suhu. Suhu itu eh, suhu itu termasuk faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Nah, enzim itu kan gugus besarnya adalah protein, ya. Nah, sifat protein yang paling utama itu dia akan rusak karena panas. Jadi, kalau suhunya terlalu panas, enzim atau protein akan mengalami denaturasi protein, yang berarti kerusakan. Nah, kerusakan struktur sehingga dia tidak aktif lagi. Nah, itu menghambat reaksinya. Tapi kalau terlalu dingin dia akan nonaktif. Tapi jika disuruh optimum lagi, dia akan aktif lagi. Nah, suhunya itu biasa 30 sampai 40 derajat Celcius. Kemudian pH. Seperti halnya suhu, enzim akan bekerja optimum pada kondisi pH tertentu. Pada umumnya, pH optimum enzim berkisar antara 6 sampai 8. Namun, terdapat beberapa pengecualian, contohnya enzim pepsin bekerja optimum pada pH 2 di lambung untuk memecah protein menjadi pepton. Kemudian ada konsentrasi enzim dan substrat. Nah, semakin banyak enzim dan substratnya, maka semakin cepatlah reaksi berjalan. Tapi ketika sudah mencapai titik jenuh, malah reaksinya akan melambat. Jadi dia harus konsentrasi itu harus tetap di situ, dia nggak boleh lewat titik jenuh, karena kalau lewat titik jenuh dia akan melambat. Kemudian ada inhibitor enzim. Inhibitor enzim ini ada dua. Yang pertama, inhibitor kompetitif. Nah, inhibitor kompetitif merupakan suatu senyawa kimia yang menyerupai struktur substrat dan akan bersaing dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim. Kemudian yang kedua ada non-kompetitif. Inhibitor non-kompetitif ini adalah suatu enzim dengan cara melekat pada bagian selain sisi aktif enzim, yaitu sisi allosterik. Sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa share juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.